Halo, selamat pagi, salam dan bahagia. Pada hari ini jumpa kembali dengan saya Dian Dere, CGP Angkatan 10, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Engel. Beliau adalah guru kelas 4 pada SD Tahun Desa Semelu, Kecamatan Tegal. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Oke, baik, puji Tuhan Ibu, hari ini kita dipastikan dalam keadaan sehat. Nah, baik Ibu, hari ini kita akan adakan cakapan pra-observasi ya Bu. Namun sebelumnya itu saya akan amati jalan proses pembelajaran di kelas 4 atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Nah, adapun tujuan dari proses supervisi ini Bu, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalan proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan percakapan pra-observasi hari ini juga sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu lakukan proses pembelajaran agar lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik pada murid. Begitu ya Bu? Baik Kak. Oke, baik Ibu. Mungkin sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai hari ini dalam pembelajaran di kelas ini apa? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, peserta didik mampu memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengaitkan fungsi bagian tubuh tumbuhan dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri serta berkembang biak. Oke, baik, berarti ada 3 ya. Pertama, identifikasi. Setelah itu mampu memahami fungsi dari tumbuhan tersebut. Setelah itu yang ketiga itu mampu mengaitkan. Artinya di situ mereka bisa merawat tumbuhan tersebut sehingga tumbuhan tersebut bisa tumbuh dan berkembang. Oke, nah baik Ibu, jadi 3 tahap TP ini menjadi acuan Ibu untuk Ibu capai dalam pembelajaran kelas. Nah, selanjutnya bagaimana Ibu dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran kelas? Untuk pengembangan saya menggunakan 3, yaitu yang pertama sikap mengenai penerapan budaya positif di kelas yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Yang kedua itu keterampilan, di mana anak-anak mampu menjaga dan merawat tumbuhan agar tumbuhan itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang ketiga itu pengetahuan, di mana siswa mampu menyebutkan dan memahami bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsi. Oke, baik, ini sudah bagus sekali Ibu, karena sebagai guru kita harus menerapkan pembelajaran secara keseluruhan di kelas. Dan kita hanya fokus pada pengetahuan saja, tapi ini kan sudah ada ya 3. Ada sikap, ada keterampilan, ada pengetahuan. Baik Ibu, jadi ada 3 area pengembangan yang ingin Ibu capai ini. Selanjutnya, saya ingin mendengar mengenai rancangan pembelajaran, apa yang Ibu akan terapkan di kelas nanti, terus mengenai strategi, model pembelajaran, itu mungkin Ibu bisa gambarkan kepada saya. Baik, untuk strategi yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagikan kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik tersebut, keterampilan dan keaktifan murid. Selanjutnya untuk model pembelajaran saya akan menggunakan PBL berbasis masalah. Ya. Dan untuk metode pembelajaran saya akan menggunakan metode diskusi, kelompok, tanya jawab. Oke, baik Bu. Jadi sangat bagus sekali di sini Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di situ Ibu akan mengaitkan dengan pembelajaran sosial emosional atau PSE dengan di sini model pembelajarannya PBL, problem based learning, atau pembelajaran berbasis masalah dengan diskusi, dengan metode diskusi kelompok. Baik, ini sangat bagus Ibu, karena dengan kita melaksanakan seperti ini maka pembelajaran itu akan berpusat pada peserta didik atau murid kita. Baik Bu, mungkin Ibu bisa jabarkan mengenai media pembelajaran yang Ibu akan menggunakan sehingga
pembelajaran itu lebih menarik itu kira-kira apa? Mungkin pada awal pembelajaran saya akan menggunakan media kontekstual, misalnya saya akan membawa anak-anak keluar kelas untuk mengamati secara langsung tumbuhan yang ada di halaman sekitar. Terus ada juga video pembelajaran dan juga LKPD. Memang pembelajaran itu lebih menarik ketika kita menerapkan sifatnya kontekstual, sehingga siswa itu kan langsung melihat secara langsung, sehingga itu kan membuat nyata, membuat mereka tuh lebih cepat memahami tentang apa yang mereka pelajari. Oke, baik Bu, di sini kira-kira mengenai jadwal, jadwalnya jam berapa, mungkin di hari apa supaya bisa dicobakan. Kalau untuk jadwal mungkin bisa hari Selasa, jam pertama sampai jam keempat, kebetulan itu jadwal mata pelajaran IPAS, jadi bisa. Oke, baik Ibu, jika demikian maka hari Selasa tanggal 13 minggu depan mungkin saya akan masuk di kelas Ibu jam 1 sampai 4. Nah, di sini Ibu tentu saya akan bersama-sama dengan Ibu di dalam kelas untuk melakukan instruksi kelas, dan tentu saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang mungkin selama proses pembelajaran berlangsung dari awal hingga akhir. Terus nanti setelah itu Ibu melakukan tahapan observasi di kelas. Kita akan lanjut lagi dengan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pendidik praktik, yaitu Bapak Fridus. Oke, baik Ibu, sebelum saya akhiri, kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini seperti apa? Yang saya dapatkan dari percakapan ini adalah mengenai strategi pembelajaran, metode pembelajaran, modul pembelajaran yang nantinya saya akan gunakan di dalam kelas dengan menggunakan media yang menarik. Baik Ibu, itu sangat bagus sekali, sehingga pembelajaran yang kita sampaikan itu bisa berpusat pada murid. Artinya kebutuhan-kebutuhan murid itu kita penuhi. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya dan sudah bersedia untuk kita berbincang-bincang pada percakapan observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas hari Selasa tanggal 13. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Luna yang sudah memimpin kita dalam doa. Ibu mau tanya dulu, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Semua, terima kasih anak-anak yang rajin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar IPAS, materi tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Oke, sebelum mulai belajar, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran di sini. Jadi sebelum kita belajar ini tujuannya apa? Untuk apa? Ibu akan bacakan di sini ya, perhatikan baik-baik ya. Oke, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan, ya. Yang kedua itu, peserta didik mampu memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan, ya. Setelah kalian menyebutkan beberapa bagian tumbuhan, terus menjelaskan fungsinya, ya, fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan tersebut. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu akan memberikan kalian kesempatan 3 menit ya anak-anak untuk membaca materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Perhatikan halaman 4 ya, baca materi itu ya, 3 menit anak-anak.
Ibu mau tanya dulu, apakah di halaman sekolah atau di halaman rumah kalian ada tumbuhan? Ada. Tumbuhan apakah itu? Bunga. Oke, bunga apa lagi? Kayu. Kayu. Kayu itu sudah mati ya. Kalau sudah jadi kayu itu berarti sudah mati. Pohon apa? Pohon. Apakah kalian tahu? Oke, bagian tubuh tumbuhan itu apa saja yang kalian tahu? Ya, tolong ambil ya. Oke. Oke, sambil menunggu Dela, Ibu akan menjelaskan bahwa tumbuhan juga seperti manusia. Kalau manusia punya tangan, punya kaki yang ada fungsinya, begitupun dengan tumbuhan. Tumbuhan itu mempunyai bagian-bagian tubuh tumbuhan yang memiliki fungsinya masing-masing ya. Oke. Terima kasih Dela. Coba perhatikan anak-anak. Ini bunga ya. Bagian-bagian tubuh bunga ini apa saja? Coba perhatikan, angkat tangan. Saya tidak mau rame-rame ya. Oke, lihat. Apa saja ini? Oke, lihat. Oke, ibu tunjuk. Terus kalian angkat tangan untuk sebut ya. Oke, ini apa yang ini? Oke, Dita. Oke, terima kasih. Akar ya ini. Terus apa lagi yang ini? Apa ini? Baby. Batang. Oke, batang. Terus apa lagi ini? Ya, Rio. Daun. Oke, daun. Terus yang ini apa? Sayur. Elsie. Bunga. Bunga. Ini tidak ada buah ya, tapi ada juga yang namanya buah. Buah juga bagian dari tubuh tumbuhan. Oke, anak-anak, kalau begitu tadi bagian tubuh tumbuhan. Ibu mau tanya apa fungsinya? Fungsi dari bagian tubuh tumbuhan ini. Siapa yang mau menjelaskan fungsi dari akar? Ada yang tahu? Oke, kita. Fungsi dari akar adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan juga menopang tumbuhan. Oke, tepuk tangan 3 kali untuk Dita. Oke, ada lagi yang mau menjelaskan fungsi dari batang? Ya, Dela. Mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Ya, itu fungsi dari Batang. batang. Oke, tepuk tangan 3 kali untuk Dela. Oke, fungsi dari daun. Saya. Ya, Olga. Daun. Oke, anak-anak, jadi ini nama. Kalian tulis nama setiap anggota kelompok. Terus ini mata pelajarannya. Nah, ini ada gambar toh. Ada gambar. Ini di setiap bagian tubuh tumbuhan ini kan ada nomor ya. Perhatikan baik-baik, nomor 1 itu di bagian tubuh tumbuhan yang mana. Tulis nomor 1, bagian tubuh tumbuhan di nomor 1 itu apa? Tulis di sini ya. Setelah itu fungsi bagian tubuh tumbuhan itu apa? Catat di sini ya. Ya, begitupun dengan nomor 2 sampai dengan nomor 6. 2 ini apa? 3 ini apa? Sampai 6 ini terus di sini. Terus dengan fungsinya masing-masing. Paham sampai di sini? Paham. Sudah. Ya. Sudah. Selamat siang semua. Selamat siang. Terima kasih karena sudah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya saya memberikan Dita waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih teman saya Orija karena telah memberikan waktu untuk saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Yaitu yang pertama, bunga. Fungsi dari bunga adalah tempat perkembangbiakan tumbuhan. Yang kedua, buah. Fungsi dari buah adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, daun. Fungsi dari daun tempat tumbuhan membuat makanan.
Demikian hasil diskusi kami. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat siang. Terima kasih untuk waktu yang diberi. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, kelompok kami. Terima kasih untuk teman saya Dela. 1. Bunga fungsinya tempat perkembangbiakan tumbuhan. 2. Buah fungsi tempat menyimpan cadangan makanan. 3. Oke anak-anak, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing ya. Oke, sekarang semuanya berdiri, coba berdiri. Menghadap ke sini ya semuanya. Oke. Ada satu permainan seperti ini. Ibu bilang selamat siang, kalian cukup 2 kali ya. Ibu bilang selamat malam, tepuk tapi tidak kena, jadi tidak bunyi ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, nanti yang salah yang simpulkan. Oke, bisa? Oke, itu tadi kita bisa. Sekarang yang benar ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tepuk 3 kali. Oke, terima kasih. Oke, pembelajaran hari sebelum itu Ibu akan menyimpulkan. Karena kita sudah belajar sama-sama, maka mari kita simpulkan bersama ya. Oke, bagian tubuh tumbuhan yang kita pelajari hari ini kan bagian tubuh tumbuhan bersama fungsinya toh. Oke Dela, sebutkan bagian tubuh tumbuhan yang pertama dari Daun, akar dulu. Akar, terus batang, terus bunga, daun, buah, apa lagi? biji, Ya, biji ya. Jadi itu bagian tubuh tumbuhan. Fungsinya akar untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Yang kedua batang untuk menyalurkan air dan nutrisi yang telah diserap oleh akar. Batang fungsinya untuk menyalurkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga daun, tempat ya, terus apa lagi? Bunga dulu. tempat perkembangbiakan tumbuhan. Tempat perkembangbiakan tumbuhan. Terus yang berikutnya ada buah. Fungsi buah itu adalah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Oke, yang terakhir fungsi biji. Alat perkembangbiakan. Kenapa disebut alat perkembangbiakan? Karena jika ditanam biji tersebut akan menghasilkan tanaman baru, ya. Makanya disebut alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, fungsi tumbuhan itu sangat banyak untuk manusia ya. Kita mendapatkan makanan dari tumbuhan. Terus apa lagi selain mendapat makanan? Tumbuhan itu pasti kita apa? Udara yang segar. Nah, kalau begitu tumbuhan itu manfaatnya sangat besar bagi manusia. Bagaimana kita menjaga tumbuhan tersebut? Oke, menyiramnya, merawatnya dengan baik agar dia terus tumbuh dan menghasilkan oksigen yang baik untuk kita manusia hirup, menghasilkan makanan untuk kita makan. Jadi seperti itu ya anak-anak. Oke, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, sekarang kita sudah di akhir pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, bagaimana perasaannya Jendri? Senang, kenapa senang? Saya dapat ilmu yang baru. Dapat ilmu baru tentang apa? Tumbuhan. Oke, tumbuhan. Ada yang sedih kah?
kelas ya. Kalian ada yang bisa pakai akar langsung, kalian cabut beberapa tumbuhan yang akarnya beda, karena akar itu bukan cuma satu ya, ada beberapa macam akar, jenis akar ya. Ya, terus kalian lihat, oh ini kalian baca ya, oh ini termasuk jenis akar tunggang, oh ini serabut misalnya ya. Terus kalian jelaskan. Ada yang kalau yang tidak bisa menemukan akarnya langsung bisa gambar. Terus jelaskan fungsinya di situ, jenis akarnya apa ya. Terus yang bisa tulis, yang bisa membawa akarnya langsung bisa, yang bisa menggambar saja bisa. Sesuai kemampuan kalian ya. Bisa? Paham? Oke. Oke anak-anak, itu pikir cukup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Mari kita menutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Diana. Oke, semuanya berdiri. Siaplah jika berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu guru. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu guru. Halo Bapak Ibu, selamat bahagia. Jumpa lagi dengan saya Dian Bere, CGP Angkatan 10, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya ditemani oleh Beja, guru yang telah sama siang Ibu, guru yang telah di supervisi kelas oleh saya sebagai CGP. Kali ini juga saya dan Ibu tidak sendiri, kami temani oleh Pak Firus sebagai pengajar praktik untuk pendidikan guru penggerak angkatan 10. Selamat siang, Pak Firus. Selamat siang, Beja. Oke baik, saya Beja. Beja, tentu kita sudah melaksanakan observasi kelas di sini. Tentu kegiatan observasi kelas kita sudah laksanakan, tentu punya tujuan di situ, yaitu untuk mengevaluasi kegiatan observasi tersebut. Di sini saya akan ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama di sini, bagaimana perasaan Ibu saat pelaksanaan observasi kelas yang telah kita laksanakan? Awalnya merasa khawatir ya. Tetapi setelah melakukan observasi kelas, saya senang karena peserta didik dalam kelas juga responnya sangat baik untuk kegiatan observasi yang telah dilakukan itu. Jadi saat observasi tentu di situ waktu itu saya juga melihat bahwa respon dari anak-anak sangat baik. Iya. Oke baik, tapi awalnya sedikit khawatir. Iya. Tapi semua baik ya Ibu. Iya baik. Oke baik Ibu. Mungkin di sini Ibu bisa ceritakan tentang area pengembangan yang Ibu telah kembangkan atau terapkan saat kegiatan pembelajaran itu. Di situ dari segi pengetahuannya, sikapnya, atau keterampilannya. Kalau untuk aspek pengetahuan, di mana siswa-siswi menyebutkan bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta menjelaskan fungsinya itu. Setelah saya jelaskan, mereka ada beberapa pertanyaan diskusi mereka lakukan dengan baik. Terus untuk keterampilan, saat kami membutuhkan media, saya meminta anak-anak untuk mengambil beberapa tumbuhan di luar. Mereka ambil dan langsung pakai media kontekstual saja. Jadi mereka memilih tumbuhan di luar. Terus untuk sikap anak-anak baik. Pelajaran juga baik. Oke, baik Ibu. Jadi waktu itu jelas ya anak-anak keluar mengambil sebatang atau bunga atau pohon, sehingga saat itu mereka menyebut bagian-bagian dari pohon itu besar dan fungsinya dari daun, akar, batang, buah dan bibit. Jadi semuanya baik ya Pak dan Ibu. Oke baik Ibu. Sekarang kira-kira dari penilaian Ibu, keberhasilan dari ketiga aspek tadi itu seperti apa? Dari mungkin penilaian Ibu seperti apa? Keberhasilan dari pengetahuannya, sikap atau keterampilannya. Apakah pengetahuannya itu Ibu merasa bahwa itu berhasil atau keterampilannya? Saya rasa cukup berhasil, tetapi ada anak-anak yang belum aktif.
Ya, tapi sebagian besarnya aktif. Jadi saya menilai itu cukup. Oke, baik. Berarti dari segi pengetahuan, menurut Ibu semuanya aktif. Aktif. Nah, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hanya ada beberapa murid yang belum. Artinya dari penilaian itu mereka belum aktif. Iya. Nah, dari sini kira-kira untuk yang tidak aktif ini apa yang Ibu akan lakukan? Mungkin murid saya murid tersebut membutuhkan pendekatan secara diferensiasi yang berkaitan dengan gaya belajar seperti auditori, visual maupun kinestetik. Oh iya, berarti pendapat Ibu yang tidak aktif ini berarti artinya ke depannya Ibu berarti harus melakukan pendekatan sesuai dengan diferensiasinya, sehingga pembelajaran yang Ibu sajikan itu mungkin bisa sesuai dengan gaya belajar murid yang tadi disebutkan, auditori, visual atau kinestetik. Oke, baik. Ini memang kita sebagai guru harus seperti itu, sehingga pembelajaran itu bisa disesuaikan dengan gaya belajarnya. Mungkin saja dia tidak aktif itu karena mungkin pembelajarannya tidak sesuai dengan dia kebutuhan. Mungkin saja seperti itu. Setiap anak punya kebutuhan yang berbeda-beda, gaya belajarnya yang berbeda. Jadi oke, baik Ibu, mudah-mudahan apa yang disebutkan tadi, apa yang Ibu rencanakan tadi dapat mengatasi apa yang menjadi kendala ataupun persoalan yang Ibu hadapi saat observasi kelas ataupun saat kegiatan pembelajaran di kelas. Baik Ibu, terima kasih. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan kemajuan anak didik kita dan satuan pendidikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Baik, Bapak Firdaus, dari Ibu Angel ini adalah guru yang telah saya observasi dengan waktu itu pada mata pelajaran IPAS. Jadi observasi kami sudah laksanakan. Waktu itu saya menanyakan mengenai model pembelajarannya, metode yang menggunakan apa. Waktu itu model pembelajarannya PBL berbasis problem based learning, berbasis masalah. Terus metodenya menggunakan diskusi, dan dalam kegiatan pembelajaran observasi semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Memang masalahnya seperti tadi saat observasi memang ada beberapa siswa yang tidak aktif, sehingga di sini saat pasca observasi ini dengan Bapak Fritz sebagai pengajar praktik mungkin bisa memberikan info balik kepada kami terkait proses observasi dan pasca observasi yang telah dilaksanakan. Baik, terima kasih Pak Adrian. Terima kasih banyak juga untuk Ibu Angel yang sudah mendukung kegiatan calon guru penggerak. Secara keseluruhan saya melihat semua prosesnya sudah baik. Pra observasi juga sudah sangat baik, observasi juga sudah sangat baik, dan sampai pada pasca observasi. Tentu dalam melakukan semua itu kan kita pasti ada kekurangan ya. Nah, kekurangan itu mari kita sikapi sebagai sesuatu yang kita bisa lengkapi secara bersama-sama. Artinya kolaborasi di sini sangat penting. Nah, itu yang saya sangat apresiasi. Ibu Angel juga sebagai rekan sejawat sudah sangat mendukung kegiatan yang diikuti oleh Pak Adrian. Demikian pun sebaliknya, Pak Adrian juga harus selalu melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Contohnya seperti yang sudah dilakukan dengan Ibu Angel. Dan semua ini tujuannya yaitu pada peserta didik untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, ini luar biasa. Terus jalin kolaborasi, terus jalin kebersamaan untuk selalu mengembangkan diri dan membawa anak-anak kita ini menjadi generasi yang lebih baik lagi ke depan. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi sangat-sangat apresiasi untuk Ibu Angel dan juga Pak Adrian. Baik, terima kasih Pak Firdaus.
atas masukannya. Mungkin itu menjadi bekal bagi saya bersama Bu Angel. Mungkin kedepannya bisa berkolaborasi dengan teman-teman lain sehingga mereka juga punya antusias untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang disebutkan oleh Bu Angel tadi, sehingga pembelajarannya bisa berpusat pada murid begitu. Oke, baik. Demikian percakapan pasca observasi saya bersama Geja bersama dengan Pak Fridus. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.